Shalom teman-teman, sebelum kita memasuki air renungan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami nafas pada pagi hari ini, dan kami dapat diberi kesempatan untuk mendengarkan air renungan kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, dan berkatilah air renungan kami pada awal hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang kelima sampai yang ke-15. Tetapi saya akan menjelaskan dalam berdoa aturan-aturannya dalam setiap ayat ya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan bata di tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepada kamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Teman-teman, pada ayat kelima merupakan aturan pertama dalam hal berdoa, bahwa setiap kita berdoa, janganlah engkau seperti orang munafik, yaitu seperti bahwa kita ingin menonjolkan bahwa kita ingin dilihat banyak orang. Karena berdoa itu tidak semestinya tidak untuk dipamerkan, untuk dilihat kepada orang, karena berdoa itu merupakan dari ketulusan hati kita kepada Tuhan kita. Untuk ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskan hasilnya kepadamu. Untuk ayat yang kedua, ayat yang ke-6 ini merupakan aturan kedua, karena kalau kita berdoa itu haruslah kita di tempat yang tersembunyi, karena Tuhan atau Bapa kita yang berada di sembunyi akan melihat kita. Seperti contohnya kita dapat masuk ke kamar dan kemudian tutup pintu, maka seperti yang dikatakan Alkitab, berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi dan Bapamu akan membalaskannya kepadamu. Untuk aturan yang ketiga dalam ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-katanya, doanya akan dikabulkan. Oke teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa berdoa kita tidak boleh untuk bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Karena setiap berdoa itu meskipun kita mengucapkan banyak kata-kata, itu sama saja kita mengharapkan yang lebih gitu. Jadi berdoa lebih baik kita berdoa dengan kata-kata yang secukupnya saja, jangan terlalu banyak kata-kata atau bertele-tele karena itu merupakan berdoa tetapi mengharapkan imbalan. Untuk ayat yang ke-8, ini merupakan suatu ilmu tambahan dari ayat yang ke-7. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi ayat yang ke-8 ini, meskipun kita sebelum berdoa, Tuhan Yesus itu atau Bapa kita itu sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Maka dari itu Tuhan akan mengabulkan segala sesuatu yang perlu kita butuhkan. Nah, untuk ayat yang ke-9 sampai ayat ke-13, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk ayat yang ke-9 sampai 13 ini merupakan aturan keempat dalam hal berdoa, bahwa setiap doa itu harus dilandasi dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, yaitu doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami ini, kita diajarkan untuk bahwa setiap kita berdoa itu harus dilandasi dengan nama Tuhan. Karena dengan nama Tuhan kita berdoa sebagai tertuju, dan janganlah berdoa dengan hal-hal yang seperti kita menginginkan lebih gitu. Untuk ayat yang ke-14 dan 15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini merupakan aturan kelima, karena setiap berdoa itu tidak perlu maksudnya tidak, kita berdoa itu tidak hanya untuk keinginan kita saja gitu, melainkan kita juga harus mendoakan orang-orang yang
ada di luar, meskipun orang tersebut memiliki kesalahan, dan janganlah kita mendoakan yang buruk kepada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, karena seperti yang dikatakan ayat 15, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Itu artinya bahwa meskipun kalau kita mendoakan yang buruk kepada orang yang bersalah kepada kita, otomatis dampak buruknya juga akan berdampak kepada kita. Dan makalah kita itu harus mendoakan yang baik kepada orang yang meskipun bersalah kepada kita, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan Yesus itu pasti akan membukakan pikiran dan akan menyadarkan orang-orang yang bersalah kepada kita. Baiklah teman-teman, jadi dalam hal berdoa kita terdapat 5 aturan yang seperti kita bacakan tadi. Mungkin cukup itu saja ayat renungan kita pada hari ini dalam hal berdoa. Semoga ayat renungan kita dalam hal berdoa dapat menambahkan ilmu dan wawasan kita dalam hal berdoa untuk selanjutnya. Oke teman-teman, cukup sekian. Sebelum kita menutup firman Tuhan pada pagi hari ini, sebaiknya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami telah diajarkan oleh diri-Mu ya Tuhan dalam hal berdoa. Sebaiknya kami juga berdoa untuk mengampuni kesalahan orang lain ya Tuhan, dan ampunilah kami jika kami ada kesalahan dalam berdoa ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melaksanakan kegiatan kami di rumah masing-masing ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Untuk sekian dari doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau telah mengajarkan kami dalam berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dari video renungan saya. Semoga video renungan saya pada pagi hari ini dapat menambahkan ilmu wawasan kita dalam hal berdoa. Saya juga mengucapkan minta maaf jika ada kesalahan dalam video renungan saya. Sekali lagi, terima kasih karena telah melihat video renungan saya pada awal hingga akhir. Oke teman-teman dan kakak-kakak, mungkin terima kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dalam kehidupan kita selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.